Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Kimia Fisika Dasar jurusan Farmasi Universitas Jember akan membahas mengenai viskositas cairan dan tegangan permukaan. Kami memiliki dua kasus. Yang pertama, mengapa madu membutuhkan waktu lebih lama untuk mengalir dibandingkan air, dan yang kedua, mengapa ketika paku diletakkan di permukaan air tetap dalam kondisi seperti pada video ini. Kedua kasus tersebut berhubungan erat dengan viskositas cairan dan tegangan permukaan. Mari kita bahas satu persatu mulai dari viskositas cairan. Viskositas adalah gesekan yang terjadi pada zat cair karena adanya gaya kohesi antar molekul zat cair. Fluida yang memiliki viskositas yang besar akan sulit bergerak. Contohnya dalam video berikut, yaitu cairan kental lebih lama memenuhi gelas karena viskositasnya lebih besar daripada cairan encer. Pada animasi berikut, saya tampilkan percobaan apabila benda dimasukkan ke dalam cairan fluida. Dapat kita lihat bahwa benda lebih sulit bergerak pada cairan kental. Faktor-faktor yang memengaruhi viskositas cairan. Yang pertama adalah suhu. Bagaimana hubungan antara viskositas dengan suhu? Ketika suhu dinaikkan, ternyata menghasilkan reaksi gaya tarik yang kurang efektif, energi semakin kuat dan ikatan antar molekulnya semakin lemah, sehingga partikel-partikel cairan akan bergerak semakin cepat. Oleh sebab itu, viskositasnya akan menurun. Yang kedua adalah tekanan. Viskositas cairan naik dengan seiring naiknya tekanan. Hal ini berarti menunjukkan hubungan keduanya adalah berbanding lurus. Oke, yang selanjutnya adalah ukuran dan berat molekul. Hubungan faktor tersebut dengan viskositas adalah berbanding lurus. Hal ini juga sama demikian dengan faktor yang keempat, yaitu konsentrasi larutan. Mengapa demikian? Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Faktor yang kelima adalah kekuatan antar molekul. Hal ini ditandai dengan adanya ikatan hidrogen. Faktor yang terakhir adalah dengan kehadiran zat lain. Adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi dapat menaikkan viskositas air. Dengan adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas menurun, sehingga akan semakin encer dan waktu alirnya semakin cepat. Oleh karena itu, sudah terjawab bukan mengapa air memiliki waktu alir lebih cepat dibandingkan dengan madu dan juga minyak. Kemudian mari kita lanjut ke rumus-rumus viskositas cairan. Besar viskositas dapat dihitung dengan eta, yaitu koefisien viskositas dikali dengan A, yaitu luas keping yang berkaitan dengan fluida, dikali dengan V, yaitu kelajuan fluida, dibagi dengan L, yaitu jarak antar keping. Secara matematis, besarnya viskositas dinyatakan dengan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan lapisan fluida. Dalam suatu fluida terdapat suatu hukum, namanya yaitu hukum Stokes. Apa sih hukum Stokes itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan V tertentu dalam fluida kental akan mengalami gaya gesekan oleh fluida. Dari rumus sebelumnya yang sudah kami cantumkan, dapat dilakukan penurunan rumus menjadi demikian. Karena sudah diketahui bahwa K benda berbentuk bola sama dengan 6 pi R. Lanjut ke kecepatan terminal, maksudnya adalah ketika benda dijatuhkan bebas dalam fluida kental hingga mencapai kecepatan maksimum yang konstan. Pada gambar yang kedua, kami cantumkan mengenai rumus umum kecepatan terminal. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga, kami cantumkan kecepatan terminal khusus untuk benda yang berbentuk bola. Dan gambar yang keempat yaitu rumus mengenai viskositas kecepatan terminal. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hubungan antara viskositas dengan kefarmasian. Di sini saya menggunakan singkatan KPS untuk memudahkan menghafal. Akan tetapi, KPS yang saya maksud bukan berarti kartu perlindungan sosial. Jadi kepanjangan KPS adalah konsentrasi pembuatan serap. Maksudnya adalah yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi yang saya maksud di sini yaitu untuk menentukan suatu konsentrasi kekentalan yang baik di dalam suatu sediaan obat. Yang kedua yaitu pembuatan. Dapat diaplikasikan untuk pembuatan emulsi, lotion, pasta, penyalut tablet, dan lainnya. Yang ketiga yaitu serap, untuk penyerapan obat dari saluran pencernaan. Kemudian yang keempat dapat diterapkan pada pemberian obat pengencer darah pada penderita kardiovaskuler. Yang kelima yaitu tiksotropik, diformulasikan agar tidak mengendap pada wadah dan menjadi cair bila dikocok. Yang keenam yaitu penerapan pada sistem reopeksi, maksudnya yaitu sistem dispers heterogen cair dan padat. Contohnya larutan koloidal, emulsi, suspens, salep, dan produk serupa. Selanjutnya contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengalirnya darah dalam pembuluh darah vena. Yang kedua yaitu mengalirnya air dalam pompa PDAM yang akan mengaliri berbagai perumahan. Yang ketiga yaitu pemilihan minyak goreng berdasarkan viskositas, karena hal tersebut dapat memengaruhi tekstur makanan dengan jenis minyak goreng yang berbeda.
Selanjutnya yaitu pemakaian oli pada mesin. Hal ini dapat mengurangi gesekan pada mesin dan membantu mesin menyala dengan cepat selama cuaca dingin. Yang terakhir yaitu pemilihan tinta dan cat berdasarkan tingkat viskositasnya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu tegangan permukaan. Definisi dari tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang sejajar dengan permukaan yang digunakan untuk memengaruhi keseimbangan tarikan ke dalam. Tegangan permukaan memiliki satuan Dyne dalam segi S. Tegangan permukaan dapat terjadi di antara fase gas bertemu dengan fase cair yang bertemu pada permukaan cairan. Adapun fase gas bertemu dengan fase padat yang bertemu pada permukaan padat. Gaya kohesi dan gaya adhesi pada tegangan permukaan. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Misalnya, pada gambar tersebut yakni antara partikel air dengan partikel air. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Misalnya, pada gambar tersebut yakni antara partikel air dengan partikel gelas. Contoh penerapan gaya kohesi dan gaya adhesi pada tegangan permukaan. Pada gambar 1, kita dapat melihat bahwa terdapat air pada daun talas yang berbentuk seperti bola. Pada gambar kedua, kita dapat melihat bahwa terdapat peniti di atas permukaan air. Pada gambar ketiga, terdapat serangga yang berjalan di atas permukaan air. Apa hubungan gaya kohesi dan gaya adhesi dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan zat cair adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan zat cair yang dapat mengimbangi gaya kohesi dari gaya terhadap zat lain di permukaan. Hal tersebut terjadi karena pada permukaan gaya adhesi antara cairan dan udara lebih kecil daripada gaya kohesi antara molekul cairan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gaya ke dalam pada permukaan cairan. Sehingga gaya kohesi terhadap tegangan permukaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya kohesi sama dengan gaya adhesi plus tegangan permukaan. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yang pertama yaitu suhu. Pada tegangan permukaan, suhu akan menurun apabila bertambahnya suhu pada molekul-molekul cairan yang bergerak dengan cepat dan pengaruh interaksi antar molekul berkurang, sehingga tegangan permukaannya menurun. Yang kedua yaitu jenis cairan. Biasanya pada tegangan permukaan memiliki gaya tarik molekul yang partikelnya besar. Yang ketiga yaitu konsentrasi zat terlarut. Setelah diamati, dapat dinyatakan bahwa solut yang ditambahkan ke dalam larutan dapat menurunkan tegangan permukaan, karena memiliki konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Yang keempat yaitu adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menyebabkan tegangan permukaan menjadi naik maupun turun tergantung pada kandungan cairan tersebut. Misalnya, air terdapat kandungan elektrolit anorganik yaitu sukrosa dan non-elektrolit yaitu gliserin yang dapat menaikkan tegangan permukaan. Yang kelima yaitu surfaktan. Surfaktan dapat mengakibatkan permukaan aktif karena cenderung terkonsentrasi pada permukaan. Rumus tegangan permukaan yaitu gamma sama dengan Fb per 2L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, Fb adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecah lapisan film, dan L adalah panjang benda atau batang. Manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi. 1. Memengaruhi penyerapan obat dalam bahan pembantu padat pada sediaan obat. 2. Penetrasi molekul melalui membran biologis. 3. Pembentukan dan kestabilan emulsi dan disperse partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi.
Selanjutnya adalah metode pengukuran tegangan permukaan. Yang pertama adalah metode kenaikan kapiler. Metode ini hanya untuk mengukur tegangan antar muka. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian cairan yang naik melalui suatu kapiler. Rumus dari metode ini yaitu gamma sama dengan setengah RH rho G, di mana gamma adalah tegangan permukaan, R adalah diameter dalam kapiler, H adalah ketinggian sampel, rho adalah kerapatan sampel, dan G adalah gaya gravitasi. Yang kedua adalah metode tensiometer Dunay. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan zat cair. Prinsip kerjanya yaitu gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelup pada zat cair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar permukaan. Rumus pada metode ini yaitu gamma sama dengan skala yang terbaca per 2 kali keliling lingkaran dikali faktor koreksi, di mana gamma adalah tegangan permukaan dan 2πr adalah keliling lingkaran. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.